Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Bu Basiroh, belajar IPA asik dan menyenangkan. Kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 9 tentang prinsip bioteknologi dan penerapannya. Perhatikan tayangannya. Ya, ada 3 tayangan. Kira-kira apakah perbedaannya ya? Kita harus tahu dulu apa itu bioteknologi supaya bisa menjawabnya. Memang benar, semuanya adalah produk bioteknologi. Kira-kira apa yang membedakan? Kita lanjutkan berikutnya. Bioteknologi sendiri berasal dari kata bio atau bios yang berarti makhluk hidup. Dan teknologi maksudnya di sini adalah produk atau hasil yang bisa digunakan untuk mempermudah manusia. Menggunakan makhluk hidup yang mengfungsi atau menghasilkan barang atau jasa yang digunakan oleh manusia, dan manusia sendiri sebagai agen dari bioteknologi. Bioteknologi dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah bioteknologi konvensional. Cirinya adalah penggunaan mikroorganisme secara langsung, seperti pada pembuatan tempe berikut. Yang kedua, teknologi yang digunakan masih sederhana. Kemudian yang berikutnya, biasanya tidak diproduksi dalam skala yang besar. Dan yang terpenting adalah tidak ada rekayasa genetika. Contoh penerapan bioteknologi konvensional adalah yang pertama seperti tempe. Siapa sih yang tidak kenal tempe? Hampir semua orang Indonesia sudah mengenal tempe. Bahkan sekarang sudah mendunia. Tempe sendiri dibuat dari kedelai yang diberi jamur Rhizopus oligosporus. Yang berikutnya ada kecap yang juga dibuat dari kedelai yang ditambah dengan Aspergillus wenti. Yang berikutnya ada juga tape. Ya, tape memang terbuat dari singkong atau ketan yang diberi ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Lanjut. Produk yang berikutnya dari bioteknologi konvensional adalah keju. Siapa yang tidak mengenal keju? Wow, enak sekali jika ditambah dengan pisang yang sudah digoreng. Pisang keju dibuat dari susu yang ditambah bakteri Lactobacillus ataupun Streptococcus. Yang berikutnya ada minuman yang asam, ya, yogurt, yang dibuat dari susu yang ditambahkan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Ya, benar. Dan yang berikutnya adalah mentega, yang terbuat juga dari susu yang ditambah bakteri Streptococcus lactis. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya, yang kedua adalah bioteknologi modern. Kenapa disebut dengan bioteknologi modern? Karena bioteknologi ini sudah menggunakan peralatan yang canggih. Biasanya sudah dibuat dalam skala besar, yaitu di pabrik-pabrik. Kemudian menggunakan prinsip ilmiah, dan bioteknologi ini menggunakan rekayasa genetika untuk menghasilkan produk dan jasa. Apa itu rekayasa genetika? Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan. Bioteknologi modern ya dibedakan menjadi 2. Di sini maksudnya adalah yaitu menggunakan rekayasa genetika, teknik atau kombinasi gen. Rekombinasi gen. Ibu ulang, rekayasa genetika atau teknik rekombinasi gen. Yaitu penerapannya biasanya digunakan untuk kesehatan, pertanian, pengolahan limbah, dan sebagainya. Yang kedua adalah kultur jaringan yang biasanya digunakan untuk bidang pertanian. Contoh dari bioteknologi modern yang pertama adalah kultur jaringan. Ya, kultur jaringan ini biasanya pada tumbuhan, meskipun pernah dicobakan juga pada hewan. Kemudian yang berikutnya adalah tanaman transgenik, berarti menggunakan gen.
Kemudian yang berikutnya ada hormon insulin yang dihasilkan dari bakteri E. coli dan ada juga pembibitan dengan cara hidroponik. Kalian mesti sudah tahu apa itu hidroponik. Lanjut. Kita lanjutkan pada kuis. Ya, sudah siap-siap? Sangat mudah sekali. Nah, apa itu kuisnya? Oke, kita lanjutkan. Kira-kira apa perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern? Oke, tuliskan jawaban pada kolom komentar di YouTube dan tunggu nilainya dari ibu dan bapak guru kalian. Terima kasih sudah menonton. Salam sehat, salam hebat, generasi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.